Lagi di Desa Kedawung, Kabupaten Batang. Ini muka lagi kucel banget dan masih pagi juga. Ini saya lagi ada di Desa Kedawung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kenapa saya ada di sini? Saya di tengah kayak perkebunan atau hutan atau segala macem. Lagi ekspedisi nyari satu pantai. Oh, bukan pantai, ding. Ada pantainya, ding. Cuman saya lebih fokusnya ke satu stasiun yang mepet banget sama garis pantai dan katanya sih cuman satu-satunya di Indonesia. Karena saya mungkin ini baru pertama kali ya mengunjungi kawasan sini, jadi kayak rada agak susah gitu loh. Modalnya maps dan apa namanya, sinyalnya pun juga rada ngaca. Kita ngelewatin kawasan industri, kawasan yang masih dalam dalam area pembangunan gitu. Jadi ya ini jalanannya juga sedikit becek, berlumpur. Semoga motor ini kuat dan semoga jalanan menuju ke lokasi nggak separah yang saya pikir ya. Karena saya kok sedikit was-was, bukan was-was masalah tenaganya atau lokasinya kayak gimana, tapi was-was terhadap motornya gitu. Karena ini bukan motor saya, ini motor minjem, jadi saya bertanggung jawab penuh atas motor ini. Anu, stasiun pelabuhan ini ndi? Iki lurus rono? Ah. Walah, sun. Ah, badhe takon, Pak. Stasiun pelabuhan lewatnya pundi, Pak? Pelabuhan, Nggih. pelabuhan kono, pelabuhan. Iki lurus mawon? Kan ana jalan tower iki mrene, tower anu Heeh. jalan isor. Oh, nggih. Ayo. Nggih, matur suwun, Pak. Yo yo. Oh, what a view! Wow, stasiun pelabuhan. Parkiran di cu. Akhirnya nyampe juga dong di satu-satunya stasiun yang mepet banget sama garis pantai, yaitu stasiun pelabuhan. As you can see, there is the station. Dan nggak tahu ya, ini sebenarnya aktif atau enggak, tapi beberapa artikel yang saya baca sih katanya masih aktif. Cuman untuk kereta tertentu katanya, cuman saya masih belum tahu kepastiannya karena saya masih belum ketemu sama orang yang ini, orang yang menghandle langsung dari perjalanan kereta api yang melintas kawasan sini. Saya cuman ketemu sama siapa tadi untuk nitip sepeda motor, terus nanya nanya hal-hal yang terkait dengan pengambilan gambar di sini, kayak gitu-gitu sih. Dan ya bagus dan unik gitu loh. Karena unik kenapa ya? Ya sekarang gini bayangannya. Ini jalur kereta double track yang kita selalu saya nggak pernah ini ya nggak pernah terfikirkan sebelumnya bahwa setiap saya melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya menggunakan kereta api yang melewati Semarang itu pasti lewat sini, ya kan? Pasti lewat sini dan nggak tahu kenapa saya pasti nggak notice gitu kalau tempat ini tuh mepet banget sama pantai itu. Di situ tuh udah pantai, udah batu karang. Jadi ini kita turun di trek yang ganda itu udah laut gitu loh. Udah pantai. Meskipun ya nggak ada pasir nih, cuman sebatas karang ya. Cuman ya ini unik gitu loh dan katanya katanya cuman satu-satunya di Indonesia yang punya karakter seperti ini, yang stasiun dengan trek aktif, jalur aktif yang ada persis di pinggir pantai, pinggir laut lah. Jadi saya jadi excited sendiri karena akan banyak hal yang akan saya dokumentasikan di sini, mengingat saya nggak setiap hari ke sini, mengingat saya cuma punya beberapa jam di sini, jadi saya harus memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya. So, let's get started.
Oke, kayaknya kita bakal jalan ke sana, ke arah sana. Coba kita mau. Saya pengen lihat di sana itu ada apa, dan semoga sesuai dengan ekspektasi. Karena saya benar-benar pengen memanfaatkan momen ini dengan mengeksplor kawasan ini sebanyak-banyaknya, dan semoga bisa dapat view yang bagus. Yang teramat sangat disayangkan adalah tidak adanya aerial view, nggak ada gambar drone, karena ya saya masih belum beli baterai yang udah masuk angin semuanya. Jadi beberapa baterai yang saya punya udah masuk angin alias kembung, jadi udah nggak layak banget buat terbang, dan terlalu berbahaya kalau misalkan nekat untuk diterbangkan. So ya seperti inilah kondisinya. Jadi kondisi garis pantai yang mepet banget sama rel kereta api. There. Nah kan, mepet banget gak sih? Mepet dong. Keren gak sih? Ya jadi suasananya itu kayak, meskipun ya bisa dibilang pantainya nggak bagus-bagus banget, maksudnya nggak putih atau airnya nggak jernih-jernih banget, tapi ini adalah salah satu hal yang apa ya, ya bilang, kalau bukan dibilang salah satu ya satu-satunya jalur kereta yang bener-bener mepet sama garis pantai gitu loh cuy. Dan ini bagus banget. Yuk kita mengeksplor kawasan sini yuk. Keasikan ini sih, keasikan di pantai sih. Jadi barusan ada kereta melintas dan nggak tahu juga karena nggak denger. Plus suara deburan ombak ini mengalihkan ini suara kereta yang melintas. Jadi tiba-tiba waktu ketika saya naik, lah keretanya udah lewat. Aduh sayang banget, padahal ini adalah momen yang saya tunggu gitu loh, kereta melintas di kawasan ini. Asli panasnya, aduh sampai ke tengkuk ya. Ini panas banget. Tipikal pesisir laut utara, jadi nggak ada ombak. Pertama, maksudnya minim ombak, maksudnya nggak ada yang ombak yang segede pantai selatan atau kayak gimana. Ya ombaknya sebatas ini, dan nggak ada angin, jadi lebih terasa gitu panasnya ya kan. Panas-panas karena penguapan dari air, apa lembab juga, disertai nggak ada angin pula. Jadi ya panasnya plus plus. Mau gimana lagi gitu kan? Mau gimana lagi, orang kita kan emang udah niat hunting gambar nih. Jadi apapun keadaannya, apapun kondisinya, ya udah nikmatin aja. Semoga bisa bagus lah hasilnya nanti. Karena mengingat kondisi pantai di sini tuh nggak bagus-bagus banget. Jadi kita memang harus menyiasati dengan angle yang menarik.
kereta peti kemas, ding. Saya mau cari jalan buat menuju ke dataran yang lebih tinggi untuk ambil gambar. Kayaknya di sini oke sih, kayaknya ya. Tapi tanahnya, masalahnya tanahnya tuh tanah kayak gini cuy, tanahnya gampang apa nih? Gampang licin sekali. Oh, ada kereta lagi ternyata. Oh, dari arah yang sana. Dua-duanya kereta barang. Kayaknya di sana lebih oke. Kayaknya. Coba kita ke sana, cuy. Oke, jadi sekarang saya ada di bagian paling ujung dari perlintasan yang lurus. Jadi di depan saya itu udah tikungan yang akan langsung menuju ke stasiun pelabuhan. Dengan seperti biasa, dengan background air laut. Nah, di sini ada tikungan dan di paling ujung sana juga ada tikungan sebenarnya. Jadi tikungannya itu ke kiri semua. Uniknya adalah ternyata stasiun pelabuhan ini ada di bawah ini ya, di bawah bukit. Jadi lokasinya tuh kayak di lereng bukit gitu kan. Jadi ada perbukitan terus turun. Nah, itu di situ ada stasiun pelabuhan. Jadi sebelum saya ke sini tuh saya pernah sempat survei dulu, maksudnya sempat lihat-lihat referensi dari beberapa situs Google. Ada beberapa orang yang memotret kereta dari ujung sana kayaknya sih. Karena dilihat dari bebatuannya dan tekuan pantainya nggak ada yang modelan batu-batu besar seperti yang sebelumnya saya singgahi ya. Plus ada pohon yang menjulang itu, satu pohon yang menjulang rindang itu dengan background seperti itu. Ini asli ini panas banget, jadi saya harus mencari tempat untuk berteduh sementara di ujung sana. Kita mau balik ke arah stasiun, mau ambil beberapa stok di stasiun. Kayaknya di situ lebih menarik karena di situ di depan stasiun itu kan ada kayak perkampungan para nelayan ya. Jadi siapa tahu pengen sekalian ambil di sana. Karena stok di sini saya rasa udah cukup sih. Jadi kita geser ke tempat dimana kita memulai tadi. Tuh, cus yuk. Ini kayaknya bagus kalau misalkan diambil dari sini ya, waktu keretanya melintas. Cuman masalahnya di sini nggak ada tempat untuk berteduh ini loh masalahnya. Udah itu doang. Jadi ketika matahari lagi terik-teriknya modelan begini nih, ini udah
di kepala, di dahi, di leher, bawah belakang leher itu rasanya udah kayak apa ya? Panas, nyeri jadinya kalau misalkan kepanasan. Kayaknya bakal ada kereta lagi yang melintas. Oh, dari arah sana. Tuh. Kereta barang lagi yang melintas. Jadi kalau misalkan di total ada 3 kereta barang sejauh ini ya, ada 3 kereta barang dan 3 kereta penumpang. Yang satu miss, 2 dapat. Oke. Belum sampai saya semenit ya saya ngomong tadi. Kayaknya lebih bagus ambil gambar di sini. Ada kereta yang melintas. Tapi sayangnya kereta barang. But ya nggak apa-apa. Yang penting kita kan udah dapat angle tuh. Udah dapat angle kalau misalkan dari kereta dari arah sana tuh seperti apa, dari arah sebaliknya seperti apa. Cuman sayangnya ya itu tadi, sayang banget saya nggak bisa bawa drone, saya nggak bisa dapat gambar aerial. Padahal kalau misalkan itu di gambar udara, ditangkap melalui gambar udara itu akan jauh lebih bagus, ya kan? Dengan backgroundnya lautan, hutan, kereta. Itu sih udah mantep banget pasti ya. Ntar deh nabung dulu, ngumpulin duit dulu buat beli baterai. Di situ kita ke sini lagi. Kalau misalkan ada kesempatan dan ada waktu yang lebih buat main ke sini. Licin cuy. Itu masuk ke Indosiar apa? Wah, boten. Cuman apa aku mau Oh, teng mriku. Oh, alah bapake sing nyelup mau. Aduh. Napa? Blitar. Blitar. Iwak napa, Pak? Ah, boten teng iwake kok. Oh, mboten wonten. Ten wonten penumpange, Pak, nggih teng mriki? Mboten. 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 Boten melayani penumpang, Pak. Iku benjang-benjang nek sing berhenti ya. Nah niki Pontianak Mungkin menawi Oh, nggih. kawasan Pontianak ya mungkin Mungkin. mantan apartemen apa kan mungkin pekerja. Oh, nggih. Ini badhe didamel perumahan apa? Anu, Teng wingking. kawasan industri. Oh, kawasan industri. Kawasan industri terbesar se-Asia. Oh, nggih. 5.000 hektar. Teng wingking mriki? Nggih. Wih, Niki tasih didamel 4.000 gitu. Kasihan. Gon bersan beriku to. sampun lewat mriku. Wow. Niki sepanjang nika ditimpa. Pabrik niku, Pak, nggih. Pabrik ini. Ini gede dibuka malih sak kidule tol niku ganteng. Uh. Pak Jokowi. Aduh.